Bismillah kok. Angka sering ini dok. Itu ke hyperlapse kan? Enggak. Kok 5743 itu apa? Itu Memori. maksimal 57 menit. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, di sini saya Kunti Citra Madukara dengan nomor NIM 2550640111036 dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fatihah, yaitu yang bagian Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu adalah tentang keutamaan basmalah, yaitu dekat dengan Ismullah Al-Akbar. Jadi kita mulai dengan keutamaannya dulu. Basmalah bukan sekedar pembuka surat, tapi juga pembuka keberkahan. Nah, ketika seorang muslim memulai sesuatu dengan bismillah, itu artinya dia mengaitkan perbuatannya dengan Allah. Dia berkata pada dirinya sendiri, seperti aku melakukan ini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah mengizinkannya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka urusan itu akan terputus dari keberkahan. Jadi kalau kita memiliki urusan entah itu penting atau tidak, kita diharuskan atau mungkin kita lebih dibaikkan untuk menyebut nama Allah atau melakukan sesuatu diawali dengan basmalah. Kalau tidak, maka urusan itu sebenarnya akan terputus dari keberkahan. Nah, jadi artinya itu setiap hal yang kita lakukan, kalau tidak mengingat Allah, cepat atau lambat akan terasa hampa. Nah, tapi ketika kita mulai dengan bismillah, kita itu mengundang Allah hadir dalam urusan itu. Lalu di dalam basmalah juga terdapat nama Allah yang sangat agung, yaitu Ismullah Al-Akbar. Rasulullah bersabda, jarak antara basmalah dan Ismullah Al-Akbar itu seperti jarak antara hitam mata dan putihnya mata, hitam mata dan putihnya mata, yang artinya itu sangat dekat dan hampir tak terpisahkan. Nah, ulama itu juga pernah menjelaskan bahwa Ismullah Al-Akbar adalah nama Allah yang kalau disebut dengan penuh iman, maka doanya itu pasti dikabulkan, karena pintu langitnya itu terbuka dan malaikat segera turun untuk membawa rahmat atau membawa wahyu. Dan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi merupakan gerbang menuju nama yang agung. Lalu yaitu kisah Ismullah Al-Akbar, dimana dari tadi kita kan sudah menyinggung itu. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Ismullah Al-Akbar. Nah, jadi ada kisah yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan nama Allah. Disebutkan bahwa hamba Allah bernama Zainiyun dan muridnya Abdullah bin Az-Zamir mengetahui bahwa sebagian dari rahasia nama Allah yang agung ini. Nah, dengan izin Allah sendiri, mereka itu bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa dan menyebut nama Allah. Jadi bukan karena kehebatan dari manusia itu sendiri, namun karena bantuan atau karena atas izin Allah. Jadi mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, tapi di sini tuh ada hal yang perlu kita pahami, bahwa mereka itu nggak punya sihir khusus atau ilmu khusus. Kekuatan mereka itu adalah suatu keyakinan, di mana keyakinan itu benar-benar murni bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi itu semua itu inti dari bacaan basmalah sendiri, bahwa kita itu sadar jika semua terjadi itu karena pertolongan Allah. Nah, bayangin kalau setiap kali kita mengucap bismillah dengan keyakinan, itu sebelum ujian atau sebelum bicara, atau seperti tadi waktu kita menghadapi UTS matematika, itu kita memiliki suatu keyakinan bahwa kita itu tidak bisa tanpa Allah, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong, seperti kalau ternyata kita merasa kita bisa di suatu hal atau urusan, itu kita harus percaya kalau semua itu atas izin Allah dan melibatkan hebatnya Allah. Lalu penjelasan saya kedua yaitu tentang basmalah itu mengecilkan setan.
Rasulullah SAW itu juga pernah bersabda, janganlah kamu mengatakan celaka setan, karena jika kamu mengucapkannya, setan akan membesar seperti rumah, jadi tidak mempan bagi setan. Nah, tapi coba teman-teman itu mengatakan bismillah, karena kalau teman-teman mengatakan bismillah daripada misal mencaci maki setan, itu akan membuat setan mengecil hingga seperti lalat atau bahkan tidak ada. Lalu hadis ini tuh sebenarnya sederhana, tapi maknanya itu luar biasa. Karena ketika kita tuh menyalahkan setan, berarti kita tuh semakin mengingatnya, dan semakin sering kita mengingat setan, setan itu semakin besar pula pengaruhnya. Jadi sebenarnya tentang godaan setan atau tentang gimana perbuatan buruk kita yang dipengaruhi oleh setan itu sebenarnya juga dipicu dari pemikiran kita sendiri. Jadi semakin kita menyalahkan, semakin kita memikirkan itu, setan itu akan membesar dan begitu pula pengaruhnya. Tapi kalau kita langsung mengingat Allah, menyebut nama Allah atau menyebut basmalah, itu pengaruh setannya akan hilang. Jadi coba ya teman-teman tuh renungin, kita tuh sering ngomong kayak, aduh gara-gara setan nih, atau setan itu ganggu banget. Nah, padahal itu bikin setan tambah senang gitu. Setan itu seperti, kalau manusia itu mungkin agak narsis ya orangnya. Kalau kita sebut-sebut itu setan tambah senang, tambah besar kepala. Jadi yang harus kita lakukan ya cuma mengingat Allah, bismillah, itu lebih dari cukup untuk bisa menghasilkan setan. Nah, makanya dalam Islam hampir semua aktivitas itu kita harus melibatkan bacaan basmalah. Mau makan, misalnya mau tidur, masuk kamar mandi, bahkan dalam masuk kamar mandi itu kan kaki kita harus diatur, kaki kanan untuk kaki kiri dulu supaya terhindar dari gangguan jin. Bahkan kalau kita mau buka pintu itu kita juga disunahkan baca bismillah itu. Lalu selanjutnya yaitu slide ketiga tentang keberkahan dalam segala hal. Nah, yang pertama itu alam merespon. Nah, dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim pertama kali turun, alam semesta pun itu ikut beraksi. Nah, dikisahkan bahwa awan itu berlari ke timur, laut bergelombang, angin berhenti, dan hewan-hewan dia mendengarkan. Nah, itu merupakan cara Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kalimat ini tuh punya kekuatan besar. Walaupun kayak terdengar sederhana cuma Bismillahirrahmanirrahim, tapi itu sampai membuat alam itu merespon gitu, sampai membuat awan berlari, laut bergelombang, angin berhenti, dan lain-lain. Nah, bayangin kalau hanya satu kalimat itu bisa membuat seluruh ciptaan Allah memberi penghormatan. Nah, kalau alam saja tunduk pada nama Allah, maka kita itu juga harus tunduk kepada Allah, nama Allah, karena manusia lebih diberikan akal dan hati. Nah, Allah juga bersumpah bahwa tidaklah namanya disebut pada sesuatu kecuali Allah akan memberkahinya. Dimana artinya itu apapun yang kita mulai dengan menyebut nama Allah itu akan membawa kebaikan. Untuk mempermudah kita ke perbedaan studi kasusnya. Nah, pekerjaan yang kita awali dengan terburu-buru tanpa mengingat Allah, misalnya kita mengejar deadline gitu ya, deadline tugas yang aduh buru-buru nih, kita bahkan nggak sempet untuk membaca bismillah ataupun tergesa-gesa sehingga pekerjaannya itu sering berantakan. Kita sering tiba-tiba laptopnya lemot, bisa jadi tiba-tiba bunyinya mati. Nah, itu kayak tidak diberkahi gitu karena kita tidak mengingat Allah dan terburu-buru seperti itu. Jadi teman-teman kalau mengerjakan tugas semepet apa deadline-nya itu harus tetap bismillahirrahmanirrahim biar tidak ada gangguan. Nah, lalu ada makanan menjadi berkah. Nah, kalau kita membaca bismillah atau baca basmalah, semua makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan menjadi energi dan menjadi berkah. Lalu juga ada janji Allah itu tadi yang melainkan Allah memberkahinya dan salat berkah. Jadi basmalah juga membantu salat kita menjadi berkah, salah satunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang selanjutnya yaitu basmalah dan hubungan basmalah dan malaikat zabaniyah. Jadi jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim itu akan ada 19. Dan menariknya lagi, dalam surat Al-Mudaththir ayat 30, Allah itu pernah menyebutkan jumlah malaikat zabaniyah atau penjaga neraka itu juga 19.
Dan para ulama seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa siapa yang membaca bismillah dengan sungguh-sungguh, maka setiap hurufnya menjadi pelindung dari setiap malaikat zabannya. Jadi artinya itu bukan bebas dari azab, tapi Allah memberi perlindungan kepada orang-orang yang selalu ingat namanya. Karena orang yang hidupnya dipenuhi dengan bismillah itu tidak akan mudah melakukan dosa, hatinya akan terjaga karena setiap tindakannya diawali dengan menyebut nama Allah. Jadi teman-teman kalau jadi bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya tadi kan sesuai dengan malaikat penjaga neraka tadi. Jadi kalau teman-teman membaca bacaan basmalah itu dengan sungguh-sungguh, teman-teman akan mendapatkan perlindungan dari setiap malaikat di zamannya. Jadi bayangin kalau satu hari buka pintu baca bismillah, mengerjakan tugas baca bismillah, satu hari lebih dari 19, berarti teman-teman akan mendapatkan 19 perlindungan dari malaikat zamannya. Selanjutnya yaitu makna lafaz bismillah, yaitu secara singkatnya adalah perintah dan bantuan. Kata bismillah itu berasal dari 3 bagian, yaitu bi, is, dan Allah. Bi berarti dengan, is berarti nama, dan Allah adalah nama Tuhan yang Maha Agung. Tapi kalau diterjemahkannya kayak gitu, itu maknanya terasa datar. Nah, karena dalam ilmu tafsir, huruf ba di sini disebut ba al-istianah yang artinya memohon pertolongan. Jadi bismillah itu bisa kita artikan sebagai dengan pertolongan Allah aku memulai. Jadi setiap kita membaca bismillah itu berarti kita percaya pertolongan Allah, berarti kita melakukan segala sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Contohnya waktu kita mau berbicara di depan banyak orang, waktu presentasi atau kayak gini, kadang itu kan kita gugup, salah, lupa atau nervous kan. Nah, kalau di saat seperti itu teman-teman cukup mengingat Allah, itu cukup membaca bismillahirrahmanirrahim, karena sebenarnya hal seperti itu kan tergantung individu ya teman-teman. Kayak orang itu biasa ngomong atau enggak, ataupun orang-orang itu kadang ada yang dia memang gugup atau nervous di depan orang, tapi sebisa mungkin atau disunahkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim, karena setidaknya itu membuat hati kita lebih tenang, karena kita percaya bahwa langkah yang kita lakukan sesederhana kita berbicara di depan orang itu kita memulai dengan pertolongan Allah. Jadi mungkin bisa dicoba biar agar lebih tenang. Nah, dan bukan cuma di situ aja ya. Dalam setiap langkah hidup kita itu bisa ingat makna ini. Kita itu kerja dengan izin Allah, kita berkuliah dengan izin Allah, kita tidur dengan izin Allah, kita makan dengan izin Allah, bahkan kita bernafas pun sekarang itu dengan izin Allah. Manusia itu kan nggak tahu hidup kita hidup itu berapa lama, bisa jadi sekarang sehat walafiat, terus nanti malam bisa jadi nggak bernafas, bisa jadi izin bernafas kita tuh sama Allah dicabut gitu. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup itu harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, harus kita patuhi sesederhana kita mengucap basmalah untuk setiap kegiatan. Selanjutnya ya Allah, yaitu sifat rahmat Allah yang dominan. Sifat rahmat Allah yaitu 2 kata setelah nama Allah dalam basmalah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menggambarkan 2 sisi kasih sayang Allah. Nah, keduanya itu berasal dari akar kata yang sama, rahmah, tapi punya cakupan yang berbeda. Ar-Rahman itu berarti kasih sayang Allah yang luas, yang meliputi seluruh makhluknya. Nah, matahari yang menyinari tanpa pilih kasih, lalu ada hujan yang turun untuk semua manusia, atau udara yang kita hirup tanpa bayaran, semua itu bentuk rahmat dari Ar-Rahman. Nah, kadang kan kita kalau lagi hujan terus mau berangkat kuliah tuh kan kita ngeluh kayak, aduh kenapa sih hujan, atau kenapa sih suhat, macet, panas banget gitu kan. Terus sebenarnya itu semua itu bagian dari rahmat yang harus kita syukuri. Bayangin kalau kita nanti malam ternyata tiba-tiba kita meninggal, kita bahkan tidak bisa merasakan macetnya suhat, teman-teman. Kita tidak bisa merasakan matahari, merasakan hujan, kita ada di alam kubur dengan amal yang belum cukup. Nah, itu menurut saya tambah ini ya, kayak satu hal yang harus kita takutkan gitu. Tapi kalau kita masih ada, walaupun kita mau kuliah tapi hujan badai terus kita mengeluhkan, itu sebenarnya itu rahmat gitu loh. Hujan-hujan seperti itu tuh kadang bisa menjadi hal yang positif bagi sebagian orang, walaupun mungkin bagi sebagian orang
terasa berat, tapi kalau bisa itu tidak mengeluh seperti itu. Nah, lanjut ke ar-Rahim, yaitu kasih sayang khusus Allah kepada hambanya yang beriman. Nah, seperti kasih sayang itu bukan cuma berupa kenikmatan dunia, tapi juga ampunan, ketenangan, dan hidayah. Jadi hidup tenang, mungkin ada satu waktu kita 1 minggu hidup tenang tanpa tugas. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Tapi bukan berarti seperti masa-masa sekarang kita hidup tapi banyak tugas, banyak ujian, itu bukan berarti Allah tidak sayang, tapi itu juga sebagai bagian dari cobaan kita untuk menuntut ilmu, seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersabda, kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau teman-teman tuh kan sering merasa kalau kasih sayang seorang ibu tuh sepanjang jalan, kasih sayang seorang anak itu sepanjang gala. Jadi mungkin itu ada benar juga sih. Kadang kan banyak kasus-kasus seperti anak yang melantarkan ibu, atau kasih sayang kita itu sebagai seorang anak itu tidak bisa mengandalkan kasih sayang seorang ibu. Nah, apalagi kasih sayang Allah itu kan sayangnya bukan jalan mungkin ya, udah semesta, udah besar banget kepada hambanya. Jadi kita wajib untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Lalu di sisi lain itu Allah juga syadidul ihab atau keras siksanya bagi yang ingkar. Nah, karena itu Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan antara dua perasaan, yaitu raja, harap pada rahmat Allah, dan khauf, yaitu takut pada murkanya. Nah, harap pada rahmat Allah itu kita mungkin lebih ke kita sholat 5 waktu, terus sedekah, itu sebenarnya kita kan berharap rahmat kepada Allah, ya betul. Sebagai manusia biasa kan kita sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau kita melakukan hal-hal seperti itu tuh untuk mendapatkan imbalan. Misal kalau kita mau ujian, tiba-tiba kita sholat, ya Allah bantulah hamba gitu kan, padahal biasanya nggak pernah sholat. Astagfirullahaladzim, itu suatu hal yang tidak boleh. Karena harap pada rahmat Allah itu kita harus lakukan secara ikhlas, walaupun itu sulit, karena manusia juga bukan makhluk yang suci. Namun maka dari itu hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh muslim yang benar-benar taat. Jadi insya Allah kita akan menjadi muslim taat itu. Amin. Lalu yaitu khauf, takut, dan takut pada murkanya. Nah, takut pada murka Allah ini bisa membuat kita hidup tidak tidak melanggar aturan dan norma masyarakat maupun agama. Karena menurut saya sebenarnya aturan dalam agama dan norma itu berjalan seirama ya. Misal kayak dalam agama kan kita tidak boleh sampai berzina, ataupun mungkin mempunyai anak di luar nikah. Nah kan secara norma kita sebenarnya juga tidak boleh gitu, karena kan kita, menurut saya kita itu menganut budaya timur di mana kesopanan ataupun adab itu menjadi bagian dari utama. Jadi mungkin sekarang generasi muda itu mulai ke barat-baratan ya, menurut saya kayak westernisasi, apapun gaya hidup barat yang tidak sesuai, yang memang itu rumah di sana tapi tidak rumah di sini, itu sudah mulai kita bawa. Padahal itu juga tidak selaras dengan agama maupun norma kita yang ada di sini. Lalu slide selanjutnya yaitu tartil dan kekhusyuan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah dengan tartil perlahan. Tartil itu perlahan, penuh rasa dan khusyuk. Beliau memanjangkan matnya dan melafalkannya dengan lembut. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi itu merupakan suatu bentuk rasa kita meminta pertolongan kepada Allah, bahwa kita melakukan kegiatan itu atas izin Allah dan pertolongannya. Nah, kalimat itu juga, atau kalimat baca basmalah itu bukan hanya yang dari telinga, tapi juga menenangkan hati. Nah, makanya dengan membaca dengan tartil bukan soal tajwid semata, tapi soal menghadirkan hati dalam bacaan. Nah, sebaliknya kalau kita bacanya itu tergesa-gesa, makanya itu hilang. Tapi kalau kita bacanya perlahan, lalu setiap huruf seperti mengetuk hati, kayak kita rasakan gitu getarannya saat kita membaca basmalah, itu membantu kita sadar kalau kita itu sedang berbicara dengan Allah gitu. Jadi kita tuh memang benar-benar memulai apapun itu dengan izin Allah, dan berdoa agar apapun yang kita lakukan hari ini itu dilancarkan. Nah, begitu pula dengan wudhu misalnya. Nah, ketika kita mengawali wudhu dengan bismillah, itu bukan cuma sebagai formalitas, kan kayak bismillahirrahmanirrahim, karena dari kecil ya kita diajarnya ya bismillahirrahmanirrahim. Kayak kadang ada beberapa ya
mungkin ya saya sendiri kadang itu cuma kayak bacaan di mulut saja tapi belum dirasakan. Tapi kalau yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan persiapan batin. Jadi kayak kita tuh kayak sedang ngomong, ya Allah bersihkanlah bukan hanya tanganku tapi juga hatiku. Nah wudhu yang dimulai dengan kesadaran seperti itu akan menghasilkan salat yang lebih tenang dan bermakna. Selanjutnya yaitu makna nama Allah, nama yang eksklusif. Yang pertama yaitu sekarang kita renungin aja kata Allah itu sendiri. Nah, kata itu berasal dari ilah yang artinya sesuatu yang disembah. Namun, lafaz Allah adalah nama yang eksklusif, tidak boleh digunakan untuk siapapun selain Tuhan semesta alam. Saat kita menyebut Allah, kita itu sedang memanggil satu-satunya zat yang menciptakan, memberi, dan mengatur segalanya. Nah, kita tuh juga mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan, mencurahkan cinta, dan mencari perlindungan. Jadi mungkin waktu kecil dulu kayaknya aku juga waktu kecil sering salah paham. Kalau Allah itu, aku pikir Allah itu laki-laki di atas langit atau di belakang buku Iqra, tangannya di belakang buku Iqra itu. Ini Allah ya Bu, gitu tanya di belakang ngajiku. Ternyata setelah besar, maksudnya diberi pengertian Allah itu satu zat yang saking agungnya itu nalar manusia itu nggak sampai gitu. Kita tuh nggak bisa membayangkan Allah itu dalam apa sih, kita tuh nggak bisa membayangkan gitu loh. Nah, ada juga suatu kisah yang menyentuh dari Bishr al-Hafi. Nah, suatu hari ia tuh pernah menemukan selembar kertas di jalan yang bertuliskan nama Allah. Nah, kertas itu kotor dan terinjak. Bishr lalu mengambilnya dan membersihkannya, mengharumkannya, lalu meletakkannya di tempat yang tinggi. Nah, malam itu ia bermimpi ada suara yang berkata, "Wahai Bishr, engkau telah memuliakan namaku di bumi, maka aku akan memuliakanmu di langit." Nah, sejak hari itu Bishr bertaubat total dan menjadi ulama besar yang sangat dihormati. Nah, kisah itu tuh kayak sederhana, tapi maknanya dalam. Kayak kalau kita memuliakan nama Allah, Allah itu akan memuliakan kita gitu. Kayak kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, sebenarnya itu Allah juga akan memberikan kita rahmat-rahmatnya gitu. Justru kalau yang bahaya itu kalau kita merasa kita itu berdosa, kita tidak pernah menjalankan perintah Allah gini, tapi rahmat kita banyak. Nah itu biasanya yang bahaya ya, kayak orang-orang yang misal korupsi gitu kan, itu kan rezekinya ngalir ya, uangnya banyak, padahal dia melakukan suatu kegiatan kecil di mana dia itu menggelapkan uang komunal gitu, menggelapkan uang rakyat. Nah tapi rezekinya DPR itu kan, rezekinya pejabat-pejabat kayak gitu kan tidak banyak, lancar. Nah itu tuh yang justru yang bahaya. Itu bisa berarti kalau Allah itu tidak peduli lagi dengan umatnya. Jadi Allah itu memberikan banyak nikmat yang membuat mereka itu tambah lupa gitu loh. Jadi kan misal manusia itu memang seringnya kembali ke Allah itu kalau susah kan. Nah kalau dikasih rahmat tapi dia tidak pernah mengucapkan, itu justru tidak akan kembali ke Allah dan itu akan menjadi lebih bahaya. Lalu nah selanjutnya yaitu kita mengharapkan berkah Al-Fatihah. Dengan mengharapkan berkah dari Al-Fatihah sendiri, kalau kita sering mengamalkan itu kita akan lebih terbuka pada ilmu, yaitu berharap Allah membukakan ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah yang menurut ulama mengandung ribuan kandungan ilmu. Lalu yang kedua yaitu adanya terkabulnya doa, yaitu berharap dikabulkan semua doa yang terkandung dalam Al-Fatihah, terutama doa meminta hidayah. Sebenarnya perkara doa ini menurut saya itu kayak apa ya, kayak kita itu kadang kan merasa kita udah berdoa semaksimal mungkin, tapi kayak kenapa sih belum diijabah gitu kan. Nanti itu kalau dari aku sendiri, menurut saya itu Allah itu lebih tahu doa itu tuh bakal diijabah di waktu yang mana gitu kan. Manusia kan merencanakan kayak aku besok gini mau ini, semoga gini, tapi ternyata dalam waktu yang kita tentukan itu tidak diijabah, tapi bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, dalam beberapa minggu ke depan itu lebih diijabah dan ternyata itu lebih baik gitu loh daripada rencana kita. Jadi menurut saya tentang terkabulnya doa itu kayak bukan pasrah sih, tapi kayak ya kita tuh menyerahkan, yang penting kita udah berusaha, kita udah melakukan semaksimal mungkin. Untuk hasil, untuk apapun itu kita harus menyerahkan kepada Allah. Kita bertawakal dan percaya bahwa apapun takdir yang diberikan Allah itu pasti baik bagi manusia. Oke.
gratis. Nah, yaitu yang terakhir refleksi ya. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya pembuka Al-Quran, tapi pembuka seluruh kebaikan. Kalimat ini mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau dimulai dengan nama Allah itu akan membawa berkah. Dengan Bismillah kita belajar rendah hati, karena kita sadar bahwa semua terjadi atas izin Allah. Nah, dengan Bismillah sendiri kita itu merasa aman karena kita berlindung pada kekuatan Allah. Jadi teman-teman, mulai hari ini kita harus terbiasa untuk mengucapkan basmalah ini, bukan cuma sekedar rutinitas formalitas, tapi juga memang sebagai pembuka kita untuk melakukan kegiatan, memang sebagai yang kita ucapkan penuh kesadaran untuk meminta berkah, rahmat, dan kelancaran Allah. Lalu saya mau membawakan satu cerita atau storytelling tentang kehebatan kisah luar biasa dari kehebatan bacaan basmalah ini. Nah, ini yaitu kisah yang Allah sendiri abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Naml ayat 29-31. Nah, kisah ini terjadi pada masa Nabi Sulaiman, yaitu seorang nabi sekaligus raja yang diberi kekuasaan begitu besar. Jadi Nabi Sulaiman itu mungkin sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya, begitu kaya luar biasa. Kalau kata Pak Muafa itu sampai ini ya, lantainya itu dari emas, terus kayak dia itu mantul gitu, saking beningnya, saking mahanya. Nah itu, jadi saya akan mulai cerita ini. Jadi suatu hari Nabi Sulaiman itu memerintahkan pasukannya yang luar biasa besar, terdiri dari manusia, jin, dan burung itu untuk berbaris. Nah, di antara barisan itu ada seekor burung kecil yang namanya disebut dalam Al-Quran itu Hudhud. Nah, burung kecil ini terbang jauh lalu kembali membawa kabar penting. Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah melihat sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Aku datang dari negeri Saba, dan aku mendapati seorang perempuan yang memimpin mereka, namanya Bilqis. Dia memiliki singgasana besar, tapi dia dan kaumnya menyembah matahari." Allah, itu kan saya juga sering mendengar mereka itu menyembah matahari gitu. Padahal kan aneh ya, maksudnya matahari itu hanya ada pas siang. Jadi kalau malam mereka menyembah bulan atau gimana, Tuhannya hilang. Nah, itu kan suatu kesalahan berpikir. Nah, mendengar itu, Nabi Sulaiman tidak marah, tidak langsung menyerang, tidak menjudge, dan tidak sombong dengan kekuasaan yang ia punya. Beliau hanya berkata lembut, "Kita akan lihat apakah engkau benar atau berdusta." Lalu beliau menulis sebuah surat kecil dan memberi kepada Hudhud untuk dibawa ke Ratu Iblis. Maaf, Ratu Iblis. Sudah capek. Nah, isi surat itu tidak panjang, tapi kalimat pertamanya, kalimat yang jadi pembuka itu menjadi sejarah besar bagi umat manusia. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang kita kenal baik. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat ini dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari surat An-Naml ayat 30. Nah, Ratu Iblis membacanya di depan para penasehat. Nah, bayangkan nih, seorang ratu yang memimpin negeri makmur dengan singgasana berlapis emas, dengan pengikut yang tunduk padanya, tiba-tiba menerima surat yang dimulai dengan kalimat lembut tapi sakral, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat itu mengguncang hatinya, hati Ratu Bilqis. Ia tidak melihatnya sebagai ancaman politik, tapi sebagai suara yang datang dari langit. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman yang dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kalimat Bismillah itu disebut sebagai surat yang mulia, sebuah kalimat yang memecahkan kesombongan dan menembus hati seorang ratu. Kalau dari kisah orang dulu kan itu susah ya mengedukasi zaman Nabi itu kan susah ya, orang percaya kalau Islam itu benar-benar ada. Jadi seperti Ratu Bilqis ini sendiri, kalau orang kafir itu dia kan udah menyembah matahari, otomatis dia dan para pengikutnya banyak itu kayak udah percaya banget kalau Tuhan itu matahari. Tapi dengan sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan sebuah kalimat pembuka yang sampai sekarang ada di surat Al-Naml ayat 30, itu bisa mengetuk hati Ratu Bilqis yang terkenal kejam mungkin ya kan, terkenal dia itu tidak percaya dengan Allah, tidak menyembah Allah, tidak percaya dengan Islam, bukan menyembah matahari. Itu membuktikan kebesaran bacaan basmalah ini pada seseorang. Nah, hikmahnya kita itu bisa belajar bahwa bacaan basmalah itu bukan hanya kalimat pembuka, tapi bahasa kasih sayang Allah
Allah yang bisa melunakkan hati siapapun, bahkan hati penguasa yang selama ini jauh darinya. Nah, bayangin kalau satu kalimat itu mampu menundukkan seorang ratu yang dikelilingi kemewahan, kekuasaan, bahkan dia tuh nggak digertak gitu, dia nggak dipaksa, tidak diancam, hanya dikirimi surat, tapi dia tersentuh oleh kelembutan kalimat yang mengandung nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai akhirnya setelah melalui pertemuan dan dialog dengan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis akhirnya bersujud dan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-Naml ayat 44. Seperti itu tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis yang dan pengikutnya menyimak matahari. Karena PPT saya juga sudah habis, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selama 30 menit tadi terakhir. Mungkin teman-teman jika ada yang bertanya bisa dipersilakan. Mohon memperkenalkan diri, NIM, Departemen, Fakultas, Univ. Seperti itu. Saya mau tanya nih, Mbak. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Sagita Deva, dengan NIM 255060401111133 dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tadi kan Mbak Kunti udah sempat nyinggung nih kalau kita itu nggak boleh jadikan bismillah ini cuma sekedar kata. Betul. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu benar-benar paham sama maknanya bismillah ini, Mbak? Jadi kita itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita bisa nanamkan maknanya bismillah ini dalam hati. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bagaimana kita bisa menanamkan kata bismillah itu dalam hati? Menurut aku itu bisa dimulai dari kita memperbaiki sholat lima waktu. Itu menurut aku, karena sholat lima waktu itu dari mulai baca, dari mulai kita wudhu, dari mulai kita bacaan, dari mulai kita sujud, intinya semua yang elemen yang ada di kita sholat lima waktu itu ada bacaan basmalahnya gitu. Dan kadang kita kan ada masa dimana saat kita sholat itu kita benar-benar khusyuk, itu kan ada, kadang kita terburu-buru, kadang kita itu ada, menurut saya ada masanya dimana kita sholat itu benar khusyuk. Nah, menurut aku di situ kita bisa mulai melatih gitu, kita bisa mulai merasakan sebenarnya pentingnya atau indahnya kata-kata bismillah atau kata pembuka ini untuk diri kita sendiri, untuk memulai suatu kegiatan. Lalu Bismillahirrahmanirrahim ini kan juga pembuka awal dari Al-Fatihah ya, dimana Al-Fatihah itu adalah yang menurut saya sering kita bacakan mulai dari kecil. Karena aku pribadi juga dari kecil pertama kali membaca Al-Quran, pertama kali hafalan surat itu pasti Al-Fatihah sendiri, Al-Fatihah dulu. Dan di situ Al-Fatihah itu juga kita pertama diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik, dengan benar, lalu kita rasakan dari hati, dan bagaimana pentingnya kata Bismillahirrahmanirrahim ini untuk kita bisa memulai suatu kegiatan untuk mulai hari ini. Jadi kalau menurut saya itu dimulai dari memperbaiki sholat lima waktu tiang agama kan. Jadi di situ kita udah selalu membacakan bismillah, kita selalu kita bisa memulai untuk membiasakan diri dengan bismillah, sehingga kalimat itu bukan hanya diucapkan secara lisan tapi juga bisa kita rasakan indahnya. Sekian. Wah, 33 menit. Pas ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila. Mbak itu beneran dating, Mbak.